Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafidz Ismail, mahasiswa Universitas Lampung, program studi Teknik Informatika dengan NPM 231506173. Di sini saya akan menginstal operating system Windows 10 di VirtualBox, Oracle VirtualBox. Ini softwarenya, Oracle VM VirtualBox Manager. Ini bisa di-download dari website resminya. Lalu yang perlu disiapkan juga file ISO, file ISO dari Windows-nya. Di sini saya punya Windows 10. Saya dapatkan dari Media Creation Tool di sini. Setelah mengikuti prosedur yang ada, nanti akan terekstrak Windows dan dalam opsinya saya memilih Windows 10 dan jadilah file ISO Windows 10 ini. Oke, hal pertama yang perlu dilakukan tentunya menambah VirtualBox-nya. Di sini bisa ditekan tombol new, lalu name, kita masukkan namanya Windows 10. Lalu ya, file ISO-nya Windows yang sudah saya siapkan, lalu next. Username-nya saya ganti jadi Hafiz. Lalu password-nya NPM saya sendiri 13 Windows 00103. Oke. Lalu ini Windows. Oke. Next. Oh ya, next. Lalu untuk base memorinya akan saya alokasikan seperti yang direkomendasikan yaitu 11 GB. Dan untuk prosesornya 8 CPU. Oke, next. Dan untuk virtual hard disk ini perlu diperhatikan dahulu berapa size ukuran yang diperlukan untuk file operating systemnya nanti. Untuk Windows 10 diperlukan 27 GB, jadi saya akan mengalokasikan 35 GB. Next. Dan ini summary dari yang tadi diisi, finish. Dan ini dia sedang memulai ya, gitu. Oke, ini dia. Windows 10 running, Oracle VM VirtualBox. Oke, kita tunggu. Penginstalan operating system Windows di VirtualBox ini eh, saya record, saya rekam sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Puput Budi Wintoro di dalam prodi saya. Oke, setup is starting. Oke, Windows setup. Di sini ada peringatan, Windows cannot read the product key setting from the unattended unsort file. Saya sudah sempat membaca artikel perihal ini. Ini berkenaan dengan floppy disk. Ada settingan yang perlu kita hilangkan. Di setting sini, sistem floppy disknya dihilangkan centangnya. Oke. Lalu di file juga ada yang perlu kita hapus. User, Tokyo, lalu VirtualBox, Windows 10, ini dia. Ini di delete dan kita bisa kembali memulainya. Start. Powering VM up. Oke, terbuka kembali.
Nanti akan ada beberapa proses yang saya kira akan cukup lama, jadi nanti videonya akan saya percepat di bagian itu. Di sini laptop saya kedengarannya menggunakan performanya ya. Maksudnya mendorong performanya terlihat terdengar dari kipasnya yang cukup nyaring, tidak biasa seperti yang saya gunakan sehari-hari. Berarti ada performa yang cukup tinggi ya. Ada proses yang cukup tinggi. So now, tentu saja itu karena laptop ini berusaha untuk menjalankan dua operating system. Oke, di sini ada Activate Windows. Di sini saya tidak bersama product key-nya, jadi I don't have product key. Windows 10, home saja, next. Nah, di sini ada sedikit license terms-nya. I accept, next. Kita ke custom, lalu di sini ya, oke bisa di next. Oke, di sini installing Windows. Untuk bagian ini kelihatannya akan memakan waktu, jadi akan saya percepat ya. Oke, di sini eh, sepertinya instalasinya sudah selesai, tinggal mengisi beberapa rincian. Sekarang diminta untuk memilih regionnya. Kita lihat Indonesia, Indonesia ini deh. Yes, just a moment. Oke, ini sebetulnya tinggal mengikuti prosedurnya saja, nanti mengisi beberapa rincian. Lalu setelahnya sudah OS-nya akan bisa digunakan dengan baik seperti biasanya. Oke, untuk pengisian beberapa rincian ini akan saya percepat ya. Oke, di sini diminta untuk membuat PIN, seperti PIN password ya, ketika kita akan masuk ke dalam atau membuka laptop kita. Sini akan saya set PIN-nya dengan NPM saya. Oke, oke. Kelihatannya instalasinya sudah selesai, lalu setup-nya sudah selesai, dan ini dia tampilan dari Windows 10 yang sudah saya install secara virtual melalui VirtualBox. Di sini dengan tadi pengalokasian memori sebesar 8 GB dan 8 CPU, em, kelihatannya sedikit kurang lancar ya. Tapi coba, ini start menunya tidak bisa terbuka. Sebentar, mungkin dia sedang proses ya. Oke, ini dia terbuka. Nah, oke, terbuka. Coba kita ulang lagi. Ada delay ya, tapi makin stabil, makin ke sini makin stabil. Dan ini dia aplikasi-aplikasinya. Lalu kalau kita buka
Task Manager, Performance. Di sini kita bisa lihat CPU-nya mengikuti laptop saya AMD Ryzen 9, tapi di sini virtual processor ya 8, seperti yang tadi kita setting di awal. Lalu memorinya 10,7 GB ya, karena ada terpotong dari cache mungkin ya. Jadi tadi kita alokasikan 11 GB dan di sini yang terlihat 10,7 GB. Untuk hard disknya kita punya 35 GB seperti yang kita setting tadi, seperti yang kita setup di awal. Dan ini internet ya, ke WiFi. Lalu di sini saya kalau di komputer yang asli saya terkoneksi ke WiFi, tapi di sini menggunakan tidak terlihat WiFi ya, tapi network connected seperti menggunakan kabelan ya. Oh, di sini kelihatannya eh, aplikasi-aplikasi saya, software-software yang terinstall di laptop saya pun masuk ya. Di sini ada Notion, PureRef, CodeBlocks, Blender, Discord, Steam, Visual Studio Code, Instagram, Magic ISO, dan Zoom masuk, tapi hanya preview kertas, tidak ada icon sebenarnya. Apa mungkin lagi loading ya? Dan kelihatannya kurang smooth, kurang lancar. Tapi sampai sini kita bisa menyimpulkan kalau instalasi yang tadi kita lakukan sudah berhasil ya. Local disk ya. Oke, dan coba kita lihat storage di laptop saya. Wow, langsung merah ya. Tadi kita mengalokasikan 35 GB. Dan coba kita lihat user, oke, dan di sini VirtualBox. Apakah masuk ke sini? Saya pengen lihat, sedikit penasaran. 11 GB di sini. Oh, apa buat RAM tadi ya? Buat memori yang dipakai. Oke, kita sudah berhasil menginstal Windows 10 secara virtual dengan Oracle VM VirtualBox. Em, saya rasa sekian video yang dapat saya tunjukkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masukan, kritik, dan saran sangat saya harapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.